Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-28b ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sekitar bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sholat ini sangat penting. Semoga Allah memberi rizki kepada kita bisa melakukan ibadah sholat ini sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah, dan kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Allahumma amin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sangat-sangat beruntung orang-orang yang beriman ketika menjalankan sholat, mereka diberi rizki oleh Allah bisa khusyuk. Khusyuk harus diusahakan, khusyuk harus belajar, khusyuk harus istiqamah, khusyuk harus belajar terus, tidak pernah berhenti. Kalau kita sudah sholat ini merasa nyaman, kalau sholat kita merasa sudah khusyuk, kalau kita ini sudah semeleh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, berhubungan dengan kitab fikih ya, agar ibadah kita ini benar-benar ikhlas karena Allah, maka di dalam kitab fikih itu ada istilah waktu-waktu 5. Ada 5 tempat manusia ini atau umat Islam diharamkan sholat. Jadi kadang-kadang sholat itu wajib, kadang-kadang sholat itu sunnah, kadang-kadang sholat itu haram malah. Ini yang harus kita ketahui, harus kita tahu bahwa sholat itu kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu diharamkan oleh Allah. Apa hikmahnya? Agar kita umat Islam ini benar-benar mukhlisina lahuddin, dalam beragama ini benar-benar ikhlas, tunduk dengan perintah Allah ya. Kalau masih nyerempet dengan orang Hindu, masih nyerempet dengan orang non-muslim ya, itu harus jelas, tidak boleh kita remang-remang. Ketika orang lain ibadah menghadap ke timur, pagi-pagi ikut. Nanti ketika sore-sore orang ibadah menghadap ke barat, ikut. Tidak boleh ibadah ikut-ikutan, harus jelas dulu ya. Kalau cuma ikut-ikutan berarti iman kamu itu merotol, iman kamu itu rusak ya. Tapi kan saya membaca Quran, Nabi Ibrahim dulu kan pernah ikut menyembah bulan, kan pernah ikut menyembah bintang, menyembah matahari. Ya, kau jangan ikut Nabi Ibrahim. Memang Nabi Ibrahim ya, wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hanifnya ini yang harus ditiru, lempengnya, lurusnya, tauhidnya. Tapi proses dakwahnya ikut menyembah bulan, menyembah bintang itu kan proses dakwah, tidak boleh diikuti ya. Nah, kalau kita umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsatu awqatin la yusalla fiha, ada 5 waktu dalam sehari semalam itu la yusalla fiha, dilarang sholat di dalam 5 waktu itu. Ini perlu ya. Sebab apa? Kadang-kadang kita ini ngakunya umat Islam, tapi ketika hidupnya selamanya tidak mau hidup di rumah, hidupnya di Bali, ya Bali sana. Sampai sana, wah di Bali ini kalau pagi-pagi orang pada keluar matahari, pada menyembah matahari, ikut ya. Sana biar nyembah, tapi saya
sholat, menyerupai mereka atau niru tata cara mereka, tidak boleh. Ya. Ada 5 waktu yang tidak boleh dibuat sholat. Ya, illa sholatun laha sababun, kecuali sholat memang karena ada sebab. Nanti kita terangkan. Pertama, 5 waktu yang tidak boleh kita sholat di waktu itu ba'da sholatis subhi. Dari mulai kita selesai melaksanakan sholat subuh. Ya. Maka para wali-wali terdahulu kalau sholat subuh ini wiridnya dipanjangkan, sholatnya juga mencari surat yang panjang-panjang. Jadi keluar dari sholat subuh itu memang betul-betul subuh ini dibuat istimewa. Ditambahi subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kemudian ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ditutup ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya waslih lanal a'mala fid dini wad dunya. Ya. Di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sholat subuhnya mereka sampai padang lagi selesai dan wiritannya. Jadi kalau sudah habis sholat subuh, tidak ada sholat ba'diyah subuh, tidak ada. Kemarin Abah ini lihat di salah satu masjid, orang tua gitu ya, habis sholat subuh selesai, pada salaman-salaman, ya. Habis salaman itu malah mojok sholat ba'diyah. Sama apa ditanya, sholat nopo mbah? Nak kula niki pun biasa nek bar sholat fardu niku kula sholat sunah. Mboten usah mbah, wiritan mawon, maca doa mawon, mboten usah nganggo sholat. Sekali lagi, sholat sunnah ba'diyah habis subuh tidak ada. Bon. Yang kedua, idza tola'atis syamsu, pas matahari baru terbit. Itu tidak boleh dipaskan apalagi menghadap ke timur, ya. Sudah matahari keluar, begitu keluar jul, Allahu Akbar, tidak boleh. Ngepaskan matahari pas terbit, tidak boleh. Nomor 3, idza stawat, ketika waktu istiwa, waktu kenceng-kencenge matahari pas di atas. Ya. Jadi matahari pas kenceng panas nomor 1 itu pas di atas kita. Itu ceritanya tuh pas Allah ya menyalakan api neraka jahanam. Itu pas waktu istiwa jam 12 itu. Jadi nanti kalau kau sholat di waktu istiwa itu bisa-bisa nanti nyalon jahanam. Jadi tidak diperbolehkan pas waktu istiwa itu, waktu kenceng-kencengnya matahari di atas. Yang keempat, ba'da sholatil asri. Ya, yang keempat dilihat tulisannya. Ba'da sholatil asri, sesudah menjalankan sholat asar. Jadi tidak boleh sholat ba'diyatul asr, tidak boleh sholat sunnah, ya. Karena ba'diyah tidak boleh. Yang terakhir, waktul ghurub, waktu terbenamnya matahari. Jadi waktu matahari, kan waktu terbenam itu mulai masuk maghrib. Jadi sebelum maghrib atau sebelum kita menjalankan sholat maghrib, tidak perlu kita sholat qobliyatul maghrib, tidak ada. Tapi di masjid-masjid kok banyak orang sholat, Pak. Habis asar kok ada orang yang sholat, Pak. Lah, kalau sholat-sholat yang ada sebab, itu boleh. Ya. Tapi kalau sholat sunnah, ba'dal asr atau ba'diyatul asr, tidak boleh. Apa itu yang boleh? Ada 6.
Yang pertama kalfa itati, kalau kau sholat nyaur atau sholat kodok, ya. Jadi kau kemarin atau tadi lupa atau punya hutang sholat duhur, kemudian waktu asar masih ada waktu, habis sholat asar kau sholat. Sholat apa, Kang? Sholat kodok, karena tadi saya belum sholat duhur umpamanya. Boleh. Yang nomor 2 sholatul kusuf, gerhana matahari. Bila gerhana matahari, waktunya gerhana itu sempurnanya gerhana itu, puncaknya gerhana itu asar. Maka kita sholat gerhana sesudah sholat asar nggak apa-apa. Atau gerhana sholatul khusuf atau gerhana bulan, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, ya, itu subhanallah ya, orang-orang dulu, wali-wali kita tuh sudah tahu persis kapan itu bulan, bintang, bumi ini bertabrakan. Ketika salah satu menutupi bumi, maka itu dikatakan gerhana. Atau sebaik-baik apapun yang namanya matahari, sebaik-baik apapun yang namanya bulan, suatu saat bulan dan matahari ini akan gerhana, ya. Akan tetapi kalau orang menceritakan bahwa anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, wahai nabiku Muhammad, engkaulah matahari, engkaulah adalah bintang, engkau adalah rembulan. Tapi ingat, kalau wajah Rasulullah, ya, wal badri inda tamamihi lam yukhsafi rutabun taskutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Memang derajat pangkatnya Rasulullah tidak ada lawan, tidak ada banding. Maka kalau dibandingkan dengan bulan, dibandingkan dengan matahari, ingat bahwa matahari dan bulan bisa suatu saat gerhana. Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Yang nomor 4, sholat istisqa atau sholat minta hujan. Yang kelima, sholatul janazah, sholat janazah. Jadi kalau musim orang mati, bila orang mati di kampung disolatkan habis sholat asar, tidak apa-apa, ya. Karena sholat namanya sholat laha sabab. Sholat, mengerjakan sholat karena ada sebab orang mati. Yang terakhir sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kau masuk masjid pertama kali, selain Masjidil Haram, ya, selain Mekah, itu disunahkan kau sholat 2 rakaat untuk sholat usolli rakaataini tahiyatan lil masjidi lillahi ta'ala. Tahiyatul mas sholli rakaataini tahiyatal masjidi lillahi ta'ala, ya. Pun kalau seandainya kamu waktu mau sholat tahiyatul masjid, waktunya tidak mungkin, atau sudah dengar suara azan, atau kau memang keadaan dalam keadaan kotor, ya, atau waktunya kurang tepat untuk sholat tahiyatul masjid, atau sujud di situ, atau sujud tilawah, atau sujud syukur, kau tidak bisa sujud tuh karena tidak punya wudhu, ya. Kau tidak bisa sholat tahiyatul masjid karena kau masuk masjid sebagai tukang bersih-bersih masjid. Masa mau bersih-bersih sholat duluan, kan tidak mungkin. Itu ada gantinya. Pahalanya sama dengan sholat, yaitu membaca kalimat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ditambahi boleh wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bon, ya. Jadi 5 waktu tidak perlu diadakan
tidak boleh dikerjakan sholat, yaitu ba'da subuh, ketika matahari naik, muncul, ketika matahari berada di atas, ketika habis melaksanakan sholat asar, dan waktu matahari terbenam. Kemudian kalau sholat dikerjakan di waktu-waktu yang haram ini boleh, ketika itu namanya qadha atau gerhana matahari, gerhana bulan, atau sholat istisqa, sholat janazah, atau sholat tahiyatul masjid. Kalau kau tidak bisa sholat, tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, wirid sendiri, baca sendiri, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya tuliskan kembali yang bawah sendiri itu untuk sujud syukur ya. Sajada wajhi, ikut saya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.